soal rencana pemerintah mengambil alih lahan milik pribadi yang nganggur selama 2 tahun. Masuk akal sih, kalau akalnya dipaksa. Di tahun 2025 ini, kita disuguhi banyak kebijakan yang bikin geleng-geleng kepala. Bukan cuma soal aturan baru, tapi soal logikanya yang makin sulit dipahami. Dari suara burung yang harus bayar royalti, sampai tanah kosong 2 tahun bisa disita negara. Beberapa kebijakan ini viral, tapi bukan karena keren, tapi karena aneh banget. Dan lucunya, banyak dari kebijakan ini baru direvisi setelah netizen protes. Di video ini, kita bakal rangkum 5 kebijakan pemerintah paling absurd yang sempat viral belakangan ini. Bukan hoax, bukan satir, ini beneran kejadian. Yuk kita mulai. Pertama, ATM yang nganggur selama 3 bulan akan diblokir. Alasan PPATK memblokir rekening yang tidak aktif selama lebih dari 3 bulan adalah sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan rekening dalam aktivitas ilegal. Menurut PPATK, rekening dorman rawan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti transaksi judi online, penipuan, perdagangan narkoba, hingga pencucian uang. Kedengeran keren, tapi coba kita mikir sebentar. Orang yang main judi online itu justru aktif banget. Transaksi tiap hari, top up pagi, tarik sore, transfer tengah malam. Masa iya pelaku judi nyimpen ATM-nya nganggur 3 bulan dulu? Mereka butuh rekening yang bergerak terus, bukan yang nganggur. Jadi yang diblokir siapa? Orang biasa, yang ATM-nya cuma dipakai buat terima gaji sebulan sekali, atau yang nabung buat biaya sekolah anak, biaya lahiran, atau sekadar dana darurat. Bahkan banyak orang sengaja bikin rekening terpisah khusus tabungan yang emang gak sering diutak-atik. Sekarang itu dianggap mencurigakan. Bayangin, kamu rajin nabung, gak konsumtif, duit diem, malah dibekuin sama negara. Lucunya lagi, rekening itu cuma diblokir kalau gak ada aktivitas finansial. Jadi kamu login doang lewat mobile banking, gak ngaruh. Harus tarik, setor, transfer, harus muter, harus gerak, harus dipaksa konsumsi. Kayaknya ini bukan soal keamanan, ini soal kalau duit lo diem, negara curiga. Padahal yang sering diem itu justru para pencuci uang yang udah nyimpen uang hasil korupsi puluhan tahun, tapi nggak pernah diapa-apain. Aneh ya, di negara ini kadang kita harus sibuk dulu biar dianggap nggak bersalah. Saat butuh dana mendesak seperti harus bayar rumah sakit atau biaya sekolah anak, ATM-nya nggak bisa dipakai. Uangnya ada, tapi nggak bisa ditarik. Situasi ini bikin masyarakat panik. Banyak yang akhirnya memborong uangnya sendiri. Ramai-ramai menarik tabungan dari ATM. Takut rekeningnya tiba-tiba dibekukan hanya karena terlalu sepi. Orang jadi mikir 2 kali buat nyimpen uang di bank. Karena ternyata diam dianggap berbahaya. Pemirsa, ternyata tidak hanya musik. Mainkan suara burung atau alam di ruang publik juga bisa kena royalti. LMKN tegaskan royalti musik tak bisa dihindari. Putar suara alam atau kicau burung juga harus bayar. Nggak cuma musik dari musisi terkenal, bahkan suara angin di hutan, gemercik air sungai, atau kicauan burung di pagi hari. Semua itu kalau diputar di tempat umum seperti kafe, restoran, hotel, atau spa harus bayar. Lucu ya, kita tahu kalau musik memang harus dihargai. Royalti itu penting untuk menghormati hak pencipta lagu. Tapi kalau suara alam juga dikomersilkan, pertanyaannya, ini royalti larinya ke siapa? Ke alam, ke burung, atau ke orang yang klaim saya yang rekam suara burung itu? Bahkan ada tempat usaha yang putar sound ambience dari YouTube yang gak ada musiknya. Cuma suara hutan, suara api unggun, suara hujan. Tetap kena tagihan. Lalu muncul pertanyaan lanjutan. Siapa yang tentuin itu suara siapa? Dan siapa yang mastiin uang royalti benar-benar sampai ke pemilik suara itu? Jangan sampai ini jadi lahan basah baru di mana orang tinggal ngaku-ngaku rekam suara burung lalu minta royalti. Yang lebih parah, pelaku usaha kecil bisa kena semprot cuma karena pengen suasana kafenya tenang dan damai. Bayangkan buka kedai
kopi kecil, pasang suara hujan biar cozy, ditagih royalti. Ini bukan sekadar masalah hukum, tapi masalah akal sehat. Karena kalau dibiarkan terus, besok-besok bisa aja udara yang kita hirup pun ditagih karena dianggap produk atmosfer. Gila ya, kita hidup di negara yang kadang lebih jago narik royalti daripada narik logika. Kebijakan aneh berikutnya, tanah kosong yang nganggur lebih dari 2 tahun bisa disita negara. Katanya ini buat mendorong pemilik tanah agar produktif, biar tanah nggak jadi lahan tidur. Tapi pertanyaannya, emang semua orang punya tanah langsung bisa kelola? Banyak orang beli tanah buat investasi jangka panjang atau disimpan buat anak cucu. Ada juga yang baru beli tanah tapi masih ngumpulin dana buat bangun rumah. Sekarang bayangin, baru 2 tahun belum sempet apa-apa, langsung dicap nganggur, terus disita. Ini logika yang bahaya, karena sama aja kayak bilang, kalau lo nggak bisa manfaatin properti lo, negara akan ambil alih. Di mana letak hak milik pribadi kalau begitu? Bahkan banyak lahan kosong itu bukan karena malas atau ditelantarkan, tapi karena memang biaya pengelolaan mahal atau pemiliknya tinggal jauh. Dan ini bisa jadi peluang orang dalam buat nyerobot. Bayangin aja, pemerintah punya kuasa untuk nilai tanah nganggur atau enggak dan bisa ambil dengan alasan tidak produktif. Bisa-bisa tanah warisan keluarga kita pun hilang cuma karena belum dibangun. Mau nabung beli tanah, hati-hati. Kalau nggak langsung dimanfaatin, bisa diambil juga. Tanah aja bisa disita karena nganggur. Tapi koruptor yang udah jelas rugiin negara malah masih bisa ngopi di luar. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerahkan. Saya tidak akan dendam. Saya tidak akan merubah Bupati-pati yang tantang 50.000, warga demo kenaikan PBB 250%. Ketika pemimpin mulai menantang rakyat, maka yang rusak bukan hanya kebijakan, tapi juga kepercayaan. Ucapan suruh 50.000 orang sekalian bukanlah keberanian, tapi arogansi. Dia lupa dia digaji oleh masyarakat. Rakyat datang dengan keresahan, bukan kerusuhan, tapi ditanggapi dengan tantangan, seolah suara mereka hanya bising tak berarti. Kalau ribuan orang turun ke jalan, itu tanda luka sudah terlalu dalam. Tapi kalau pemimpin menantang balik, itu tanda ia tak siap mendengar jeritan. Mereka yang memungut pajak semestinya jadi pelayan, bukan petarung yang ingin adu jumlah massa. Pembobol judi online ditangkap polisi. Alasannya karena telah membuat rugi bandar judi online. Iya, Anda nggak salah dengar. Kasus ini bikin kita bertanya-tanya, jadi siapa yang melapor? Di tahun 2025 ini, kita bukan kekurangan aturan, tapi kekurangan akal sehat dalam membuat kebijakan. Dari ATM yang diblokir karena dianggap nganggur, suara burung yang harus bayar royalti, tanah kosong yang bisa disita, sampai pemimpin yang bukan menenangkan malah menantang rakyatnya sendiri. Semuanya bikin kita bertanya, ini negara sedang serius atau cuma main-main? Di mana letak empatinya? Di mana suara hati dalam setiap keputusan? Kalau suara rakyat dianggap remeh, kalau kritik dianggap ancaman, lalu siapa yang mereka wakili sebenarnya? Karena pada akhirnya yang menyelamatkan negeri ini bukan pejabat yang merasa paling benar, tapi rakyat yang tetap peduli dan berani bersuara bahkan saat mereka terus diabaikan.